Kalau tingkat menetasnya masih rendah, silahkan Anda pindah ke tempat yang baru dan lapisi bawahnya menggunakan aluminium foil. Lebih bagus lagi total dinding semuanya dilapisi aluminium foil. Tetapi bawah pun sudah cukup. Kenapa bawah? Nanti panasnya kan dari lampu di atas ke bawah mantul pas. Jadi nanti panasnya merata. Tingkat fertilisasi itu dipengaruhi oleh jantannya atau induknya, sering kawin enggak. Jadi enggak ada pengaruhnya ke tingkat fertilasi di mesin, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, sedulur peternak muda ya. Kembali lagi kita ke channel Peternak Muda. Hari ini alhamdulillah dari 7 butir telur kedu ya yang sempat regenerasi itu menetas 5 tanpa candling memang ya. Tanpa saya candling alhamdulillah menetas 5. Ya, ini ayam kedu ini menjadi sebuah dasar ya. Saya kira ini kawan-kawanku semua bisa melihat ya. Ini termasuk kategori ayam rumpun lokal yang tipe petelur yang berisi ya. Kakinya basah ya kan. Nah, kakinya basah, besar. Ini termasuk kategori besar loh untuk rumpun ayam lokal Indonesia yang tipe petelur ini termasuk kategori besar. Nah, kedu ini produksinya sudah baik. KUB pun saya kira memakai kedu. Ya, bukan saya kira, jelas memakai kedu, nggak mungkin nggak kalau rumpun lokal. Ketika Anda sudah punya kedu, Anda cukup menyilangkan sekali. Bisa pakai Arab, tapi anaknya terlalu kecil. Saran saya minimal yang enak dicari itu PS layer ya. PS layer mau Lohman, mau Isabron ya kan, sama aja. Nggak jauh beda produksi telurnya. Ya toh. Itu nanti hendenya bisa di 75%, meningkat sekali silang anaknya dengan PS layer atau Australop ya, atau Australop. Nah, tetapi kalau mau lebih marem lagi itu 2 kali ya. Ini bisa ke baret dulu. Jadi kedu disilang baret, itu silang Australop, atau kedu disilang PS layer habis itu dihajar Australop. Nah, tapi telurnya nanti merah. Telurnya merah, masuknya ke induk kampung pedaging, bukan induk kampung dwiguna dalam arti yang saya katakan dwiguna. Jadi telurnya nanti masih telur merah. Nah, kalau telur merah tidak bisa dijual telur konsumsi. Mau melunturkannya pakai apa? Bisa pakai ayam tipe Leghorn atau Arab yang telurnya putih. Gitu. Makanya kenapa permut telurnya sekarang sudah masuk kampung yang beredar ya, karena ada genetik Arabnya. Jadi luntur warnanya. Warnanya tidak merah, jadi krim. Nah, gitu kawan-kawan. Dalam menyetak induk itu gitu. Nah, ini saya kemarin menyempatkan diri untuk memasukkan ya. Ada beberapa telur ya, seperti ini telur sengkuni. Ini telur sengkuni dengan babon lama. Nah, ini telur sengkuni ya kan. Nah, ini telur-telur materi semua ya. Materi yang saya tetaskan untuk nanti kita kirim ke mitra ya. Kawan-kawanku, di musim seperti ini, musim hujan, sekalian saya bahas di alat tetas model yang seperti ini, yang kawan-kawan mungkin sudah familiar, sudah mencontoh cara memakai alat tetas ini ya. Yang jelas, kalau tingkat menetasnya masih rendah, silahkan Anda pindah ke tempat yang baru dan lapisi bawahnya menggunakan aluminium foil. Lebih bagus lagi total dinding semuanya dilapisi aluminium foil. Tetapi bawah pun sudah cukup. Kenapa bawah? Nanti panasnya kan dari lampu di atas ke bawah mantul pas. Jadi nanti panasnya merata. Tingkat fertilisasi itu dipengaruhi oleh jantannya atau induknya, sering kawin enggak. Jadi enggak ada pengaruhnya ke tingkat fertilasi di mesin ya kan. Nah,
tingkat tetas baru itu pengaruhnya ke mesin. Kalau saya candling ya, candling di 5 hari tok, itu tingkat tetasnya sudah 90-an 5% ke atas, itu termasuk bagus. Saya candlingnya cuma sekali. Kalau kita candling lagi di usia 18, ya saya kira itu udah positif netes. Kalau di candling di usia 18 itu dia lolos, harusnya netes. Kalau ada sisa yang terlalu banyak berarti mesinmu perlu ada rehabilitasi. Ventilasi seperti ini. Jadi kawan-kawan, mesin seperti ini tidak ada pematok suhu ya. Tidak ada suhu patokan, harus Anda cari, harus Anda gali. Kelembapannya kurang Mas, ya ditambah volume air ya kan, ditambah ventilasi bawah. Suhunya kurang naik, lapisi aluminium foil, pasti naik, nggak mungkin nggak. Lapisi bawahnya, sampingnya, ya kan, atasnya kalau bisa, pasti nanti suhunya pasti mudah naik, tidak mungkin tidak. Kalau Anda susah, ya, kalau Anda susah menaikkan suhunya. Tingkat netasnya masih susah ini Mas, ngapa ya? Pindahkan ke tempat yang lain. Ini saya di samping, tingkat tetasnya sudah baik. Nanti saya pindah di dalam, apakah ada perubahan? Jelas, pasti nanti ada tingkat kelembapan yang perlu saya rubah. Nah, itu cara-cara seperti itu, cara-cara untuk mengatasi telur tetas kita yang kadang netasnya nggak maksimal. Nah, terus kayak gini ya, cangkangnya bersih ya, tidak ada gumpalan-gumpalan darah. Ini tipe kita berhasil menetaskan ya. Nah, seperti ini. Oh, ini ada F1 baret nanti sing jali sirai. Ini ya Rek ya. Kayaknya ini kayaknya nanti jali nih. Soalnya ada telur F1 baret itu di situ. Apa lah? Baliknya sebenarnya bagaimana? Saya lu 6 tahun mek tak uyak ngene iki lho wong. Ya kan? Murah meriah, Anda bisa bikin sendiri. Paling kalau bikin sendiri dengan semua komponen beli, habisnya untuk kapasitas 300 paling 700 sampai 800-an ribu. Murah loh. Daripada Anda beli mesin yang kapasitas 500, ya kan, terus wabot-abot segala macem, mahal, ya itu styleku sih. 500 berjuta-juta, apalagi sampai di atas 5 juta. Wah, mending saya bikin mesin kapasitas 300 butir manual seperti ini, yang waktunya banyak tapi ini ya. Seperti ini, dapat 2 unit, ya kan, sisanya bisa buat beli induk, bisa buat beli materi gitu kan. Kalau waktu Anda itu masih banyak, jangan males jadi peternak. Ini Amit ngomong saya. Daripada Anda beli mesin tetas kapasitas 500 mahal, mending bikino sendiri. Paling kalau beli 2 mesin tetas kayak gini ya, kapasitas 600 berarti kalau 300 berarti kan 2,5 juta kalau 2 unit. 2,5 juta kalau mesin tetes kapasitas 500 yang otomatis itu sudah 5 jutaan. Ayo, masih sisa 2,5 juta. Anda bisa beli materi, Anda bisa beli induk untuk menuhin telurnya. Kalau saya seperti itu mikirnya. Kalau saya mesin tetas yang full otomatis ya atau mesin tetas berkapasitas keren-keren seperti itu yang pakai besi segala macam, nanti akan saya beli atau saya akan buat seperti itu kalau sudah minimal kapasitas 200 ke atas. Karena menurut saya kalau 200 2000 ke atas, kalau menurut saya 1000 atau 1500 1000 ke bawah kita sudah pakai alat kayak gitu, sayang listrik sayang dan semacamnya. Kalau saya mending kayak gini. Ini nanti mungkin akan saya rancang ya. Saya rancang full otomatis biar nanti ada mesin yang harganya bersahabat, kapasitasnya sama. Kalau menurut saya itu mesin itu tujuan akhirnya apa? Menetaskan telur. Kalau mesin sederhana seperti ini modal kayu dan lebih murah, tingkat tetasnya 95% dan mudah dioperasionalkan, saya kira itu akan membantu peternak kok. Karena tujuan akhirnya menetaskan telur. Tapi kalau sudah kapasitas 2000 ke atas, menurut saya ya
bagus kalau kita masih kita pakai rangka-rangka yang kuat. Karena namanya mesin kapasitas besar, memindahkan tempat segala macamnya kan itu kadang-kadang kita pindahkan. Jadi kalau rangkanya kuat ya itu tepat sekali. Makanya kalau mesin kayak gini ayo alhamdulillah lur, apa lagi ini? Ini pirang tahun ini. 6 tahunan ini. Ya alhamdulillah udah menghasilkan beberapa bibit-bibit yang berguna untuk kawan-kawan mitra. Selesai urusan. Gini ini cuma berapa? Anda juga bisa buat sendiri. Makanya nggak ada yang sulit saya tularkan. Buat mesin tetes biornya nih bikin sendiri. Ada yang laporan WA, alhamdulillah mas, terima kasih, saya sampai bisa jualan. Ya saya ikut seneng. Apakah saya iri? Yo enggak. Jadi berguna gitu loh yang saya tularkan. Itu tujuannya. Enak ini buatnya lur. Di video sebelumnya sudah tak jelaskan ukurannya seperti apa. Anda bisa mencontoh. Kalau rekanan peternak Anda tertarik, Anda juga bisa menjualnya. Yang jelas jangan dijual dulu tanpa Anda recording dulu ya. Tanpa Anda pakai dulu sampai ketemu. Jadi kamu itu jual barang, nanti konsumennya bisa kamu ajarin, bisa kamu jelaskan. Jadi konsumennya tidak beli kucing dalam karung ya, kayak kemarin udah beli mesin mahal-mahal ya kan, dioperasionalkan susah, tingkat tetasnya jelek. Kan kasihan peternak kayak gitu. Mana kapasitasnya cuma 500 butir. Akhirnya beli yang sederhana 2 unit kayak gini selesai kemarin. Pak kata saya, kalau masih kapasitas ratusan itu maneman duitnya, mending untuk yang lain. Jelas, yaitu saran saya. Sederhanakan konsep ternakmu, pasti kamu nggak bakal keluar modal banyak. Wes itu kuncinya. Oke gitu dulu kan kawan ya. Kedunya beregenerasi. Saya mencetak kedu itu nanti saya besarkan sendiri ya, nggak tak hibahin. Kalau itu untuk regenerasi saya mau mencoba membesarkan kedu dari nol. Nah nanti kawan-kawan yang hibah-hibah akan ada kejutan. Mungkin kawan-kawan yang di sekitar rumah saya atau di Lampung bisa jadi ada kejutan ya. Absen terus di YouTube Peternak Muda, kita saling mendoakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap semangat dari kandang peternak muda Faham Istimi Wir Kiwir Kiwir, love you full semuanya.